Halo semuanya, kembali lagi. Kalau kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana caranya menggunakan referensi manager dengan menggunakan Microsoft Word yang kita gunakan sebagai untuk mensintasi dan juga kita membuat bibliografi atau daftar pustaka pada karya ilmiah. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menggunakan referensi manager dengan menggunakan Mendeley. Nah, apa sih itu Mendeley? Mendeley adalah salah satu program yang dibuat oleh Elsevier secara gratis yang digunakan untuk tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan di sini adalah digunakan untuk menggunakan sebagai sarana untuk mengorganisasi, mengatur, dan menjalankan sebuah karya ilmiah. Untuk membuat sebuah karya ilmiah, tentunya kita pasti akan menggunakan referensi-referensi yang akan kita kutip, yang akan kita gunakan, mulai dari jurnal, paper, proceeding, terus juga ada buku dan sebagainya yang kita gunakan sebagai referensi ilmiah. Nah, kali ini dengan menggunakan Mendeley, maka kita akan melakukan bagaimana caranya mensitasi dan juga melakukan persiapan sampai menggunakan Mendeley sebagai referensi manager kita. Sebelum kita dapat menggunakan seluruh fitur yang ada di Mendeley, tentunya kita harus terdaftar dan memiliki akun dalam mendeley.com, di mana nantinya yang memiliki akses akan dapat menggunakan seluruh fitur-fitur yang ada untuk melakukan citasi atau reference organizer dalam sebuah karya tulis ilmiah. Nah, untuk meregistrasi atau mendaftarkan akun kita kepada Mendeley, kita bisa melakukan dalam mendeley.com, lalu kita bisa pilih create account. Secara otomatis nanti mendeley.com akan mengarahkan ke id.elsevier.com, di mana posisinya Elsevier akan mengecek terlebih dahulu apakah email yang kita gunakan sudah terregistrasi atau tidak. Jika email kita sudah terregistrasi, maka kita akan diarahkan untuk login. Sedangkan jika email kita belum terregistrasi, maka nanti kita akan diberikan akses untuk melakukan pendaftaran dan mengisi form-form yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran pada elsevier.com. Sehingga nantinya kita bisa menggunakan fitur yang ada pada Mendeley. Nah, jika kita sudah punya account dalam mendeley.com, yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menjalankannya dengan cara kita bisa menggunakan Mendeley dalam versi website atau kita bisa menggunakan Mendeley dalam versi desktop. Untuk menggunakan Mendeley dalam versi desktop, tentunya kita harus memiliki aplikasinya terlebih dahulu. Aplikasi desktop Mendeley dapat kita download pada mendeley.com dalam fitur download. Lalu nanti akan diarahkan kepada halaman download di mana kita bisa memilih aplikasi sesuai dengan platform kita masing-masing. Apakah kita menggunakan Windows, apakah kita menggunakan macOS, atau juga kita bisa menggunakan Linux. Silakan kalian bisa mendownload lalu menginstal sampai aplikasi desktopnya selesai dan bisa kita jalankan. Nah, jika kita sudah selesai melakukan instalasi Mendeley tersebut, yang kita lakukan adalah kita akan menggunakan Mendeley ke dalam Microsoft Word yang sudah kita gunakan. Artinya, terlebih dahulu kita harus kita harus aktifkan aplikasi desktop Mendeley terlebih dahulu. Setelah itu nanti baru kita akan instalkan pluginnya sehingga Mendeley kita, akses yang ada di dalam Mendeley, referensi-referensi yang sudah kita masukkan ke dalam Mendeley dapat kita manfaatkan dan dapat kita gunakan ke dalam Microsoft Word karya tulis yang sedang kita bangun. Nah, yang pertama kita lakukan adalah jalankan Mendeley desktop, lalu login sesuai dengan akun masing-masing. Lalu kita akan lihat ketika nanti Mendeley-nya sudah berjalan, maka secara otomatis ini adalah area dari referensi-referensi kita. Karena ini masih baru, otomatis akun saya masih baru dan juga aplikasinya juga baru saya install, maka saya belum punya library yang ada di dalam Mendeley saya. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Kita akan lakukan terlebih dahulu instalasi plugin yang nantinya bisa kita manfaatkan sehingga
Mendeley dan juga Microsoft Word yang saya gunakan dapat tersinkronis. Nah, yang kita lakukan adalah kita bisa melakukan di fitur Tools, lalu install Microsoft Word plugin. Nah, di sini ketika nanti kita lakukan, maka otomatis diminta jika Microsoft Word sedang terbuka, maka otomatis kita harus close terlebih dahulu agar plugin dapat diinstal. Ketika instalasinya sudah selesai, kita bisa melihat kembali hasil dari instalasi plugin yang dijalankan pada Microsoft Word dengan cara kita bisa buka kembali dokumennya. Maka nanti jika sudah terlihat, kita akan lihat di area reference. Kalau sebelumnya tadi tidak ada menu atau tambahan yang bisa kita lakukan organisasi untuk Mendeley, sekarang sudah terdapat menu-menu atau fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan dari Mendeley yang sudah kita synchronize. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada insert citation, ada open Mendeley, stylenya kita menggunakan apa saja style-style yang bisa kita manfaatkan. Lalu kita bisa insert bibliografi yang sudah ada di Mendeley. Jadi, apapun nanti yang ada di library Mendeley kita, maka akan bisa kita tambahkan ke dalam karya tulis yang sedang kita tuliskan. Nah, bagaimana cara untuk menambahkannya? Kalau sebelumnya kita menggunakan fitur reference manager yang ada di Microsoft Word, kita harus menambahkan secara otomatis. Menambahkan secara manual. Sedangkan untuk Mendeley, kelebihannya adalah kita bisa menambahkan secara langsung. Menambahkan secara langsung di sini yang bisa kita lakukan adalah jika kita sudah punya filenya, di sini kan saya sudah punya satu jurnal ya. Saya sudah punya satu paper yang berasal dari jurnal komputer terapan. Nah, di sini jurnal tersebut sebenarnya, paper-paper tersebut sebenarnya sudah memiliki metadata, di mana nantinya ketika kita menambahkan ke dalam Mendeley kita, ke dalam library Mendeley kita, secara otomatis metadata tersebut akan terbaca. Yang kita lakukan hanya untuk merecek kembali apakah sudah sesuai atau tidak. Caranya yang kita lakukan adalah kita buka Mendeley desktopnya, kita bisa menambahkan fitur file, add files, atau kita juga bisa menambahkan di sini, kita pilih add apa. Jadi jika kita sudah punya filenya, kita bisa tambahkan secara filenya satu persatu. Artinya kita sudah memiliki paper-paper atau buku jurnal dalam bentuk PDF, Word dan sebagainya, kita tambahkan satu persatu. Nah, namun jika kita sudah punya banyak file, kita sudah punya banyak buku yang kita manfaatkan, yang sudah kita gunakan sebagai daftar referensi kita bisa menambahkan secara langsung dengan menggunakan si add folder. Atau kita juga bisa, misalkan kita belum punya filenya, tapi kita harus menambahkan referensi tersebut ke dalam daftar referensi kita, sehingga kita bisa melakukan dengan menggunakan add entry manually. Nah, di mana kondisinya adalah dengan kondisi seperti ini berarti nanti suatu saat ketika kita butuh, dia tidak bisa secara otomatis kita buka karena Mendeley tidak membaca bahwa ada dokumennya. Dan ataupun kelebihan dari Mendeley, jika ternyata dokumen tersebut nanti dia akan synchronize ke internet dan ternyata dia menemukan file tersebut, itu sebenarnya bisa dia otomatis mencarikan. Jadi nanti beberapa fitur-fitur ini bisa kita manfaatkan ke dalam si Mendeley yang bisa kita manfaatkan untuk reference organizer kita. Nah, yang kita lakukan tadi adalah kita mau menambahkan sebuah file, kita add files, di mana saya sudah punya sebuah paper tadi ya. Di sini contohnya kita tambahkan ini papernya tadi, saya tambahkan open, secara otomatis di sini dia sudah akan membaca. Kalau kita lihat secara otomatis Mendeley akan membaca bahwa paper ini ditulis oleh Rusli, Arifin dan juga Trisna Doli, dan dengan judul pengembangan sistem pendukung keputusan untuk menentukan lokasi promosi penerimaan mahasiswa baru PCR. Tahun 2017 dipublish oleh Jurnal Komputer Terapan, dan ini semuanya sudah lengkap. Artinya
Untuk melihat detail dari dokumen yang kita bangun, kita bisa pilih, lalu kita bisa lihat di bagian area detailnya. Kalau kita lihat, dia sudah tahu bahwa tipenya adalah jurnal artikel, judulnya apa, penulisnya siapa, lalu nama jurnalnya apa, tahun berapa, volume, isu, halamannya berapa, bahkan sampai abstrak dan lain-lain. Keyword semuanya sudah terdeteksi. ISSN-nya, lalu filenya yang mana, ini sudah betul-betul terdetek. Secara otomatis berarti ini sangat sangat mempermudah kita, sangat membantu kita sekali jika kalau misalkan kita melakukan reference atau kita mau mengambil kutipan dari karya-karya ilmiah yang sudah tersebar di internet, yang sudah tersebar di jurnal-jurnal, yang sudah terpublish, yang dari buku dan sebagainya. Jadi kita tidak perlu lagi harus mencari tahu membuka filenya lagi. Namun ada kalanya ketika kita menambahkan file dengan metadata yang tidak rapi, ada beberapa hal yang mungkin harus kita perbaiki. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Misalkan di sini ternyata apakah benar dia jurnal komputer terapan, atau misalnya kita mau melengkapi, misalkan dia jurnal komputer terapan PCR, kita bisa lakukan saja update di sini. Jadi kita bisa update secara langsung atau kita bisa update secara manual. Ini bisa kita lakukan. Nah, banyak hal-hal yang bisa kita manfaatkan dari Mendeley. Selain itu, jadi nanti ketika kalau misalkan kita punya banyak file yang lain, kita punya banyak data-data yang lain, kita bisa manfaatkan di sini. Atau contoh misalkan saya mau menambahkan secara manual, kita bisa menambahkan secara manual di sini. Saya tidak punya filenya, saya tambahkan secara manual. Tipenya apa? Ternyata yang kita lakukan adalah buku, sama seperti tadi yang sebelumnya. Kita gunakan buku, judul bukunya adalah misalkan judulnya pemrograman. Misalkan pemrograman web yang saya buat, penulisnya nama saya, lalu dipublish pada tahun 2020, halamannya itu dari halaman 1 sampai 210 karena buku mungkin ya banyak. Lalu abstraknya adalah ini abstrak dengan 500 kata misalkan. Nah, tag, keyword, dan lain-lain ini bisa kita isi, bisa tidak. Mungkin biasanya lebih lengkapnya mungkin dibuat di Pekanbaru pada tahun 2020, edisi pertama, editornya bisa kita isi, bisa tidak. Publishernya mungkin Polytechnical Tech Riau gitu ya. URL dan lain-lain. Jika ada filenya bisa kita tambahkan, tapi kalau misalkan filenya tidak ada ya mungkin kita bisa save terlebih dahulu. Artinya kalian bisa lihat di sini bahwa kalau untuk yang paper pertama itu sudah ada keterangannya bahwa ada filenya, sedangkan kalau misalkan yang berikutnya itu belum ada, tapi ini bisa kita lihat juga dan sudah bisa dibuat seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita mengambil data yang ada di Mendeley Desktop ini untuk kita manfaatkan ke dalam paper kita yang ada di Microsoft Word ketika kita membangun? Yang kita lakukan adalah caranya kurang lebih sama seperti ketika kita menggunakan fitur untuk pengutipan atau citasi yang ada di Microsoft Word, bawaannya Microsoft Word yang ini ya. Nah, dengan yang Mendeley otomatis kita areanya kita di sini. Nah, terlebih dahulu kita lihat citasinya. Jika misalkan di sini kita belum ada karena posisinya kita sudah aktif keduanya. Ketika kita membuka, kita sebenarnya bisa otomatis di sini kita buka Open Mendeley, maka secara otomatis akan terbuka. Kita belum menentukan dan belum memilih apa yang mau kita gunakan stylenya. Style yang kita gunakan di sini sudah kita pilih. Contohnya karena seperti bawaan untuk proposal proyek akhir di PCR yang digunakan adalah apa ya? American Physiology Association, maka kita gunakan yang ini. Nah, setelah itu kita tinggal pilih yang mana. Misalkan contoh di sini kita menggunakan referensinya. Ketika kita mau menambahkan referensi, kita tinggal pilih insert citation. Insert citation-nya apa gitu. Ya mungkin kalau di sini yang mau kita tambahkan adalah yang tadi misalkan Michael Rusli. Secara otomatis kita cari di sini. Untuk yang Rusli dia akan melihat bahwa ada
untuk dengan judul pengembangan sistem pendukung keputusan untuk penentuan dan sebagainya menggunakan yang ditulis oleh Michael Rusli, Satria Perdana Arifin dan juga Anggi Piksnadoli ya. Kita gunakan, kita tambahkan di sini, maka secara otomatis dia akan bertambah ya. Ini kita gunakan adalah dengan American Style, dia akan seperti ini. Even kalau yang berikutnya tadi kita juga punya yang satu lagi, contohnya saya tambahkan di sini citasi berikutnya adalah kita tambahkan citasi yang selanjutnya. Saya tadi punya buku yang ditulis oleh Trisnadoli pemrograman web gini ya. Kita tambahkan di sini maka akan tambah seperti ini. Kita lihat di sini bahwa yang tertulis adalah dalam bentuk style apa. Kalau kita ganti dengan style yang lain, kita bisa lihat maka secara otomatis dia juga akan berubah. Ya. Jadi kelebihan-kelebihan ketika kita menggunakan referensi organizer seperti ini, kita sangat mempermudah, kita sangat dimudahkan untuk melakukan proses editing. Ketika kita melakukan proses penyempurnaan, penulisan, semuanya akan lebih baik. Oke, kita kembalikan ke apa, karena tadi konsepnya adalah menggunakan IPA ya, apa seperti ini. Nah, lalu bagaimana caranya ketika kita mau menambahkan daftar isinya? Untuk menambahkan daftar isinya, untuk menambahkan daftar pustaka maksud saya, ketika kita menambahkan daftar pustaka, sama seperti halnya kita menambahkan bibliografi dengan menggunakan citation organizer oleh si Microsoft Word. Karena kita menggunakan yang versi Mendeley, otomatis yang kita gunakan adalah kita insert bibliografi dari Mendeley. Maka secara otomatis akan muncul ini. Kalian akan bisa lihat bahwa ini tadi adalah beberapa jurnal dan buku yang sudah kita terapkan, yang sudah kita simpan di dalam library Mendeley kita. Seperti ini konsepnya karena menggunakan style dari APA. Contohnya tadi kalau kita rubah stylenya, maka otomatis juga akan berubah. Saya buat stylenya IEEE, maka stylenya pun secara otomatis akan berubah dalam bentuk IEEE seperti ini. Nah, ini yang akan sangat mempermudah sekali. Jadi ketika kalian melakukan atau menambahkan daftar pustaka, artinya kalian tidak perlu lagi memberikan atau misalkan contoh suatu saat nanti kalian harus mengupdate seluruh atau beberapa daftar-daftar atau referensi kalian yang sudah dilakukan di atas, sehingga kalau misalkan nanti harus berubah semuanya, kalian tidak perlu menghapus atau merubah satu persatu, melainkan secara otomatis yang perlu kalian rubah, misalkan di sini kita lihat dari sini, oh ternyata yang buku ini bukan tahun 2020, maka tahunnya akan kita ganti menjadi tahun 2021 gitu. Ketika kita lakukan seperti ini, kita sinkronisasi, maka seluruh data yang ada di dalam di dalam karya tulis kita juga bisa kita rubah. Caranya bagaimana? Kalian cukup melakukan refresh saja gitu. Ketika kalian refresh, maka secara otomatis dia akan berubah. Tadinya 2020, sekarang sudah menjadi 2021. Artinya, cukup kalian mengganti atau mengupdate di dalam satu library kita saja, di dalam Mendeley kita saja, sehingga semuanya otomatis akan berubah. Oke? Fitur apa lagi sih yang bisa kita lakukan di Mendeley selain itu gitu? Kadang ada saatnya nanti ketika kalian misalkan waktu sedang menulis dan harus membaca kembali. Loh, ini filenya yang mana ya gitu. Saya pengen tahu ini untuk yang Rusli et al. Ini yang mana nih ininya gitu. Kita bisa lakukan seperti ini. Kalian bisa kalau kalian mau, di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa lihat nanti ini diarahkan kemana ya. Ini bisa kita gunakan untuk ketika kita misalkan referensinya, kita mau lihat ini mau kita jadikan apa, apakah kita mau mengekspor atau tidak, ini bisa kita lakukan. Artinya dengan mengembangkan semua yang ada, dengan memanfaatkan seluruh fitur-fitur yang ada di dalam citasinya Mendeley, kita bisa memanfaatkan secara otomatis, kita bisa membuat karya tulis kita menjadi lebih baik, lebih terorganisir. Kenapa? Karena referensi merupakan hal yang paling penting dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah. Jadi
Itu bedanya ketika kalian menuliskan sebuah buku, novel, atau misalkan buku cerita di mana kalian tidak perlu harus melampirkan referensi secara benar-benar atau harus yang sesuai, sehingga kita di sini dengan adanya reference organizer itu bisa kita manfaatkan dengan baik, semua fungsi-fungsinya bisa kita jalankan dengan baik, dan juga nantinya bisa kita terapkan dalam pengembangan karya tulis ilmiah kita. Apakah itu skripsi, apakah itu nanti membuat karya tulis ilmiah atau KTI, kalian membuat paper, kalian membuat proyek akhir, laporan proyek akhir, proposal, lalu kalian membuat buku dan sebagainya, kita bisa manfaatkan ini semua. Nah, apakah nantinya kalau misalkan kita berpindah tempat atau berpindah lokasi akan menjadi masalah? Tentu tidak. Jadi ketika kita menggunakan Mendeley, maka dimanapun nanti filenya kita buka, secara otomatis dia akan tersimpan. Namun, jika nantinya kita harus mengedit kembali dengan perangkat yang berbeda, pastikan dalam perangkat tersebut juga memiliki Mendeley secara aplikasi, dan juga kita bisa mengakses dengan melakukan login terlebih dahulu. Oke, nah kurang lebih itu beberapa fitur-fitur dari Mendeley reference organizer yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Semoga nanti apa yang kalian gunakan dapat memberikan sebuah perubahan dan perbaikan makna dari apa yang kalian tulis dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiahnya nanti. Nah, itu tadi bagaimana caranya menggunakan Mendeley sebagai reference manager yang dapat kita manfaatkan pada penulisan karya ilmiah, karya tulis, paper, proceeding, dan juga proyek akhir, skripsi, dan sebagainya. Semoga apa yang tadi kita lihat dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih.